hijrahku. Bukan tentang meninggalkan sesuatu yang buruk, tetapi aku melangkah untuk memulai hidup yang lebih baik dan bermakna. Hijrah memang bukan sesuatu yang mudah, tapi aku memohon bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah, agar selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan Allah telah menyentuh hatiku dengan lembut, dengan kasih sayang yang luar biasa. Hingga air mata ini terjatuh, penuh bahagia. Bimbing aku selalu ya Allah. Bismillah. Jujur itu nggak mudah, tidak mudah untuk bisa menjadi Janat yang sekarang. Ada yang harus kita korbankan, dan Masya Allah, pecah tangis suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini Janat mau bercerita tentang apa yang sudah Janat rasakan dan apa yang sudah Janat alami, terutama setelah pulang umrah. Insya Allah, kasih sayang Allah luar biasa, teman-teman. Banyak keajaiban yang Janat rasakan di Baitullah. Sosok seperti Janat yang masih penuh dosa, masih banyak berbuat hilaf, mungkin menyakiti juga teman-teman secara tidak sengaja. Tapi Allah begitu baik. Allah memberikan kelancaran, memberikan kemudahan, serta banyak mengabulkan doa. Ini kalau Janat ceritakan akan sangat panjang. Tapi bismillah. Semoga video ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang lain dan menjadi motivasi. Semoga ada kebaikannya yang bisa diambil. Bismillah. Teman-teman, sedikit cerita. Janat selama 15 tahun mencari rezeki sebagai penyanyi dangdut, dan ternyata untuk bisa menjadi seorang Janita Janat yang sekarang benar-benar bukan dengan proses yang mudah. Janat menikmati segala momennya, bagaimana Allah memberikan Janat jalan rezeki sebagai seorang penyanyi dangdut, memberikan Janat kesempatan di situ untuk bisa terus belajar, berusaha bersabar dari segala ketidakpercayaan orang-orang. Kalau Janat bisa di situ, mampu di situ menjadi penyanyi dangdut yang punya jenjang karir, dan alhamdulillah dengan ridho Allah, Allah bisa mengangkat derajat Janat. Yang teman-teman mungkin pernah dengar ceritanya, Janat seorang penyanyi dangdut kampung yang bisa dibilang tidak punya banyak modal, lahir dari keluarga yang sederhana tapi membahagiakan, tidak punya banyak link, susah ngelangkah karena juga keterbatasan uang, tapi Janat selalu terus berusaha berdoa dan mencari banyak kesempatan untuk bisa ikut audisi-audisi atau juga kesempatan yang lain untuk menjadi penyanyi dangdut yang sebenarnya. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, Janita Janat yang mungkin sering gonta-ganti wig dengan penampilan yang energik dan segala macam. Teman-teman, jujur itu nggak mudah, tidak mudah untuk bisa mengkawinkan diri kita dengan apa yang kita bawakan, kita pertontonkan di banyak orang. Dan ternyata itu adalah cara Janat belajar untuk bisa mandiri. Dan itu adalah cara Allah memberikan rezeki Janat di sana, menuju cita-cita Janat. Alhamdulillah, bersyukur banget teman-teman. Apapun yang udah Allah gariskan untuk Janat, yang sangat menikmati prosesnya. Banyak cacian, banyak ketidakpercayaan dipandang sebelah mata, tapi Janat tetap yakin Allah melihat sedikitnya niat baik kita. Allah melihat
usaha dan kerja keras kita teman-teman. Jadi jangan pernah patah semangat dengan apa yang sekarang teman-teman lagi kerjakan, selagi itu niatnya baik. Apalagi tujuan kita ingin merubah keadaan keluarga bisa lebih baik, ingin membuat diri kita bisa sejahtera tanpa harus jadi beban untuk orang lain. Teruskan teman-teman, insya Allah Allah pasti akan hadir di tengah-tengah kerja keras kita. Dan percaya itu sudah terjadi sama Janet. Sangat-sangat Janet syukurin kasih sayang Allah dari hasil nyanyi. Janet bisa menjadi Janet yang sekarang. Bisa berdiri di kaki sendiri. Bisa beli apapun kebutuhan Janet tanpa merepotkan orang lain. Bisa membahagiakan keluarga, ibu bapak, adik, saudara-saudara. Janet dikabul doanya, bisa beribadah umroh bareng ibu bapak ke Baitullah lewat ridho Allah dari hasil nyanyi teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan apapun pekerjaan kita selagi kita mengerjakannya dengan niat yang baik, tidak merugikan orang lain. Teruskanlah, bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman sampai akhirnya kita bisa dipanggil untuk menikmati ibadah di Baitullah. Alhamdulillah banyak banget keajaiban teman-teman. Allah begitu baik sama Janet. Banyak doa yang sudah dikabul. Dan ketika di Baitullah pun, Masya Allah, nikmat luar biasa ya Allah. Bangga terhadap diri sendiri yang sudah sejauh ini. Bisa kuat. Terus berjuang, berusaha. Sampai Allah izinkan kami bisa di depan Ka'bah. Ini luar biasa bagi Janet dan ibu bapak Janet, bagi keluarga Janet. Walaupun mungkin banyak orang yang berlimpahan rezeki, punya waktu yang banyak, bisa kapan saja melakukan ibadah umrah. Tapi belum tentu kalau belum terpanggilkan oleh Allah, belum Allah kehendaki. Janet merasa beruntung. Allah panggil Janet dan keluarga untuk ibadah bareng di waktu yang tepat. Allah membimbing Janet sampai detik ini dengan sangat halus, dengan sangat lembut menyentuh hati Janet. Allah memberikan kebahagiaan Janet, bisa dikelilingi orang-orang yang baik. Ibu bapak yang selalu Janet doakan, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa ibadah bareng, ditemani suami yang soleh, yang sayang sama Janet, serta ibu mertua yang sayang, teman-teman tim. Masya Allah, itu nikmat Allah yang luar biasa teman-teman. Ketika kami selesai mengerjakan rukun umrah, Janet terus berdoa, ya Allah, izinkan Janet untuk bisa banyak beribadah di sini, di Masjidil Haram. Kami bersama-sama ke Rukun Yamani. Alhamdulillah Allah memberikan kelancaran. Berdoa di depan Ka'bah. Masya Allah, aku merasa dekat banget. Di situ aku benar-benar mencurahkan semua perasaan, manjatkan doa, rasa dipeluk hati ini. Masya Allah, rasanya belum pernah Janet alami selama ini. Senikmat itu teman-teman ibadah umrah pertama kali kemarin Janet. Masya Allah. Kemudian kami sholat di Hijr Ismail. Setelah itu hari berikutnya Janet ngeliat, Masya Allah, orang lagi berburu untuk bisa melaksanakan sunnah Rasulullah, untuk bisa mengusap dan mencium Hajar Aswad, batu dari syurga, yang mana ketika kita mencium atau mengusap seperti sunnah Rasul Hajar Aswad tersebut, maka di yaumul akhir
akan menjadi saksi bahwa kita pernah mengusap dan menciumnya. Masya Allah. Ya Allah, dan aku berdoa terus, ya Allah, mungkinkah ya Allah dengan berjuta-juta jamaah pada saat itu, Allah izinkan hamba mencium Hajar Aswad. Jadi Janet kesana dengan ibu mertua dan juga ibu mama Janet sendiri beserta bapak. Awalnya memang kami ngerasa, oh nggak mungkin. Dari sisi sebelah sini penuh banyak orang, nggak mungkin. Dari sini kita sampai sempat kedorong, oh nggak mungkin. Di situ aku berdoa, nggak lama aku dari setelah ngelihat itu, izinkan hamba ya Allah sebelum pulang, sebelum ke Madinah, sebelum ke Indonesia ini, hamba bisa mencium Hajar Aswad seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada satu keajaiban di mana di belakang Janet itu ada mama mertua dan mama Janet. Tiba-tiba Janet kedorong ke depan, mendekat ke Ka'bah. Di depan ada laki-laki. Dia dengan isyarat, aku ngelakuin hal yang dengan bismillah. Nama amruhu iza aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Aku dengan yakin-yakinnya. Masya Allah, aku bilang, dari ujung sini dengan menuju ke Hajar Aswad tuh agak sedikit jauh. Tapi Allah ngemudahin dengan bantuan seorang laki-laki itu yang wallahu alam itu siapa. Janet dengan sangat mudahnya melimpir mendekati ke Hajar Aswad hingga Janet pas ada di depan Hajar Aswad. Itu yang luar biasa membekas di hati Janet, di pikiran Janet, menggetarkan seluruh anggota badan Janet. Ketika Janet sampai di depan Hajar Aswad, itu gak ada pikiran lain kecuali Allahu Akbar. Nyata teman-teman, nyata, Masya Allah. Doa kita langsung dikabul. Saat itu juga, dan Allah beri kemudahan. Janet benar-benar ngerasain itu. Allah begitu baik sampai aku bisa mencium, mengusapnya. Allah begitu baik, sekali lagi Allah Maha Pengabul doa-doa Janet. Malu Janet kalau Janet gak bisa jadi makhluk yang dicintai Allah, gak taat sama Allah. Ini benar-benar proses yang luar biasa. Nikmat sekali prosesnya teman-teman. Bagaimana Allah membimbing Janet sampai akhirnya Janet bisa merasakan benar-benar dekat sama Allah, merasakan kebesaran Allah, luar biasanya Allah. Ketika kita bisa dekat dengan Allah, maka Allah akan terus melimpahkan kasih sayangnya. Tidak mudah untuk mengikhlaskan apa yang sudah kita perjuangkan, untuk merelakan apa yang kita jaga, kita ekspektasikan, karena belum tentu semua yang kita inginkan itu terbaik untuk kita, teman-teman. Kita selalu belajar untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bagaimana cara bisa dekat dengan Allah, bagaimana kita tidak kesepian ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita percaya. Ketika kita dekat sama Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Banyak kenikmatan lain, teman-teman. Ketika di Baitullah, aku benar-benar ngerasa dipeluk dengan kasih sayang. Allah menyentuh hati Janet dengan lembut. Dan banyak kebiasaan ketika kita di Baitullah, ketika kita di Madinah, kebiasaan, habit yang tertanam di sana adalah setiap jamnya sholat, maka kita berburu, kita berbondong-bondong, kita berebutan, kita gak mau ketinggalan untuk bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Masya Allah. Indah banget teman-teman. Indah banget. Ketika waktu azan semua kegiatan di stop. Semua orang
menuju ke depan Ka'bah untuk bisa sholat berjamaah di sana. Masya Allah, walaupun cuma beberapa hari Janat di sana bersama suami dan keluarga, itu menjadi nikmat banget buat kami, nikmat ibadah. Dan Janat berdoa, ya Allah, kasih terus nikmat ibadah ini dimanapun kami berada, ya Allah. Buat kami berlomba-lomba untuk bisa terus memperbanyak ibadah di sana di Makkah. Karena satu kebaikan kita di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat, teman-teman. Masya Allah. Gimana kita nggak pengen memanfaatkan semua waktu kita. Masya Allah. Masya Allah. Ketika pulang umrah, kebiasaan-kebiasaan ketika umrah tuh kebawa dan jadi kebutuhan buat Janat. Ketika azan berkumandang, sayang, ayo kita cari masjid, sayang, ayo kita berjamaah gitu. Kayak aku membutuhkan itu gitu. Dan alhamdulillah, ternyata nikmat banget. Nikmat banget kalau kita bisa fokus, gak hanya mengejar duniawi, gak hanya disibukkan, gak hanya waktu kita habis gara-gara memikirkan pekerjaan di dunia, tapi ibadah kita ketinggalan. Na'udzubillah. Janat ingin menjadi orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Janat minta ke suami, sayang, tolong ingetin aku terus ya, tolong bimbing aku terus. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah. Dan bagi perempuan, maka diwajibkan untuk memakai jilbab kemana-mana. Dan alhamdulillah, ini membuat Janat nyaman sampai saat ini. Janat selalu doa sama Allah, ya Allah bimbing. Walaupun Janat sudah selesai umrah, Janat di Indonesia, tolong bimbing ya Allah, jangan pernah jauh. Tiba-tiba, sayang, aku ke suami, ayo kita tadabur masjid yuk. Gue bilang, aku kayak kangen waktu di Makkah dan Madinah, kita sholat sama-sama, sholat tarawih, sholat wajib, sholat sunnah. Alhamdulillah suami dan tim juga senang melakukan hal yang sama. Kita berkeliling untuk bisa merasakan vibes, untuk merasakan kenikmatan sholat di setiap masjid, berjamaah di setiap masjid. Nikmat banget teman-teman. Masya Allah. Dan aku selalu minta dibimbing sama Allah, ya Allah, bimbing terus ya Allah Janat kepada jalan yang lebih baik, dengan petunjukmu, dengan kasih sayangmu. Kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu datang kepada kita. Teruslah berdoa, teruslah meminta sama Allah diberikan jalan dan petunjuk yang terbaik. Sampai tiba-tiba ketika pulang dari Lembang, kebetulan tempat stay kita di daerah yang cukup dekat dengan alam. Janat berdoa di sana, Janat bersyukur. Aku lahir di Bandung dan kemarin aku diberikan nikmat dipanggil ke Baitullah untuk beribadah di sana bersama keluarga. Insya Allah nikmat banget. Aku bercerita semuanya terhadap alam. Dan ya Allah, tolong ya Allah, jangan cabut nikmat ibadah ini. Padamulah aku serahkan hidup dan matiku. Dan kepadamulah aku memohon pertolongan, memohon bimbingan dari jalan yang akan aku tempuh. Bismillah, dari situ teman-teman, di jalan aku memutuskan setelah beberapa hari pulang umrah, Allah sudah menetapkan hati dari semua kegelisahan, dari semua kekhawatiran, dari semua yang membuat tekanan di dalam otak, ketakutan. Ini bakal gini, kalau aku begini bakal begini. Padahal kita tahu Allah yang maha menentukan.
Padahal kita tahu setiap ikhtiar kita, setiap usaha kita pasti Allah memberikan rezeki. Padahal kita tahu Allah begitu sayang sama kita, Masya Allah. Tiba-tiba hilang teman-teman di dalam pikiran Janet. Semua keraguan, ketakutan tentang hari esok, tentang bagaimana hidup Janet ke depan, tentang keduniawian. Yang ada hanyalah nikmat ketenangan batin. Ya Allah, kok aku tenang banget ya Allah. Tidak ada ketakutan sama sekali, tidak ada kekhawatiran untuk masa depan Janet. Tidak ada tekanan yang membuat Janet stres, tidak ada sesuatu yang Janet beratkan untuk Janet tinggalkan. Masya Allah. Mungkin ini yang dibilang hidayah, teman-teman. Di perjalanan menuju ke Jakarta, pagi-pagi saat itu, Janet bilang ke suami, orang pertama yang Janet kabarkan, sayang, kebetulan disaksikan oleh tim pada saat itu di mobil. Sayang, bismillah, aku bulat untuk berhijab. Aku lebih tenang. Gak ada keraguan sama sekali. Gak ada kekhawatiran. Dan ini yang aku minta di depan Ka'bah. Aku bilang seperti itu pada suami. Ini yang aku mohonkan. Ini tujuan aku. Dari semua yang aku kerjakan di dunia ini, aku ingin dicukupkan nikmat. Diberikan ketenangan lahir batin aku. Dihilangkan segala keraguan, kekhawatiran terhadap semua yang terlalu menyibukkan. Hingga aku lupa ada hal yang harus aku kejar. Dan gak boleh aku tinggalkan. Salah satunya yaitu ketaatan sebagai seorang hamba, seorang makhluk Allah yang masih belajar, yang masih berproses untuk menjadi lebih baik ini. Dan ini adalah juga sebagai bentuk ketaatan aku, kasih sayang aku terhadap kamu sayang. Aku bilang seperti itu. Dan Masya Allah, pecah tangis suami. Terharu dan gak nyangka Allah begitu baik, begitu halus menyentuh hati aku. Dan semua tim pun menyambut berita bahagia itu dengan penuh rasa syukur, rasa haru. Dan benar-benar teman-teman, gak ada sama sekali keraguan, gak ada ketakutan lagi. Kalau teman-teman yang lain bilang, Janet, kamu kan seorang entertainer yang dengan ciri khas wig-nya warna-warni, dan penghasilan kamu tuh dari off air, katanya dari on air, gimana gitu. Ada sebagian teman-teman yang menanyakan hal itu. Beneran kamu udah bulat? Bismillah, aku udah bulat, aku bilang. Sama sekali nggak ada keraguan, teman-teman. Ini yang dinamakan kenikmatan, ketenangan lahir batin. Cukup Allah berikan nikmat, gak usah berlebih. Hilang semua ketakutan, kekhawatiran, teman-teman. Masya Allah, Janet masih gak nyangka dengan Janet yang sekarang. Banyak hal yang, oh Masya Allah. Teman-teman, ada satu cerita dari kekhawatiran sebagian teman-teman aku juga, kayak, bener gak Janet akan istiqomah? Nanti kamu akan buka lagi jilbabnya gitu, terus kerjaan kamu gimana? Terus Janet bilang,
Bismillah, aku manusia biasa. Aku akan terus berdoa minta dibimbing sama Allah. Ada suami, ada keluarga yang insya Allah aku akan terus minta mereka untuk selalu membimbing Jannat, menjaga Jannat. Doain juga ya teman-teman. Semoga dengan Jannat minta doanya ya teman-teman. Semoga Jannat dilindungi Allah, selalu istiqomah, dan sedikitnya bisa memberikan kebahagiaan yang lain, mungkin bukan lagi Jannat yang dengan wig warna-warni, mungkin dengan kebahagiaan lain yang akan Jannat insya Allah usahakan untuk teman-teman. Memang tidak mudah teman-teman untuk memutuskan sesuatu yang ini adalah akan menjadi tanggung jawab kita ke depan. Memutuskan sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Pasti akan ada proses dan perjuangannya teman-teman. Jadi sebelum Jannat pergi umroh kemarin, Jannat sudah selesai kontrak dengan salah satu label setelah sekian tahun bekerja sama. Dan di situ Jannat ngerasa, ya Allah, aku mau ikhtiar. Semoga aku bisa memberikan karya-karya baru lagi. Jadi seorang Jannat setelah lagu di reject yang sudah sekian lama, 2012 gitu kan, yang bisa berkarya lagi sendiri gitu di tahun kemarin, 1 tahun kemarin. Jannat sudah bikin 5 lagu teman-teman. Jadi karena modal Jannat terbatas dan Jannat ingin berikhtiar, semoga ya Allah, nyari lagu di tempat orang agak sedikit susah. Jadi bagaimana Jannat bisa terus berkarya dengan apa yang bisa Jannat lakukan. Akhirnya Jannat bikin lagu sendiri. Jannat ngumpulin uang sedikit-sedikit untuk bikin video klip, untuk tag vokal dan segala macam. Dan 5 video klip selesai teman-teman. Semua lagunya aku bikin sendiri. Aransemennya aku sesuai request yang aku pengen. Video klipnya aku direct sendiri teman-teman. Dan aku ngerasa, insya Allah bismillah, semoga ada rezekinya di sini. 5 video klip itu aku selesaikan kemarin sebelum umrah. Dan tentunya di setiap video klip itu dengan ceritanya masing-masing. Karena tim Jannat yang sangat minimalis, cuma 3 orang timnya. Dengan modal yang terbatas, modal percaya diri dengan karya sendiri, dan akhirnya bisa selesai. Dan video klip yang terakhir ini, teman-teman, cukup memberikan kesan yang luar biasa buat Jannat. Lagunya aku buat berdasarkan apa yang aku rasakan, aku alami, dan aku inginkan. Karena selama ini kan lagu-lagu aku tentang yang mungkin teman-teman lihat jogetan dan segala macam. Ini lagu yang satu ini benar-benar aku buat berbeda dengan lagu-lagu yang sebelumnya. Butuh waktu yang cukup lumayan lama. Ketika selesai untuk bikin lagu, kemudian Jannat tag vokal, pada saat itu video klipnya di Jogja. Karena kebutuhan video klipnya aku pengen yang ada alamnya gitu. Karena ini tuh bentuk rasa syukur Jannat terhadap kasih sayang Allah, terhadap kasih sayang yang udah Jannat rasain selama ini, yang Allah turunkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Itu Jannat benar-benar mencurahkan seluruh perasaan Jannat, seluruh syukur Jannat di lagu itu teman-teman. Jadi aku pengen benar-benar video klipnya, pengen yang benar-benar deket sama alam. Jannat nyusul teman-teman video klip Jannat yang lagi di Jogja. Yuk kita susul mereka ke Jogja biar lebih simple
kalau kita barengan dari Jakarta lumayan costly banget gitu. Jadi udah kita yang nyusul ke sana, yuk bismillah yuk, sebelum puasa, sebelum umroh pada saat itu. Ya udah akhirnya Janet berangkat sama tim berlima ke Jogja, dan video klipnya waktu itu dibikin di Gunung Kidul di Watulumbung, yang lumayan dari Jogja menuju ke sana tuh sekitar 2 jam, 3 jam setengah, 3 jaman menuju sana. Dan Masya Allah, qadarullah, karena lumayan jauh dari Jogja, jadi Janet lumayan kesusahan untuk cari make up, untuk cari hairdo. Di waktu yang mepet mereka pada cancel semuanya, teman-teman. Padahal hari itu Janet sudah budgetkan untuk bikin video klip untuk penginapan dan segala macam. Tapi di hari H mereka cancel, teman-teman. Pagi-paginya cancel. Dan Janet udah terlanjur untuk bikin janji hari itu untuk sewa dan yang lain-lain gitu untuk hari itu. Akhirnya mau nggak mau Janet harus melaksanakan video klip pada saat itu. Insya Allah nikmat luar biasa. Akhirnya di jam 10 siang kita masih berusaha cari cari hairdo. Gimana caranya lagu ini, ya Allah, aku pengen lagu ini, lagu yang benar-benar aku tuangkan seluruh perasaan aku perjuangkan di sini, perjuangkan waktu, pikiran gitu. Aku pengen ini jadi sesuatu lagu yang bagus. Aku pengen juga dengan konsep video klip yang bagus, ya Allah. Aku bilang tolong bantu ya Allah. Tapi ternyata ya qadarullah harus seperti itu. Di jam 10 kita masih cari make up, dan alhamdulillah teman-teman, di jam 11 ada make up dari Yogyakarta menuju ke Gunung Kidul yang bisa membantu kami. Tapi tidak dengan hairdo. Akhirnya ya udah aku aja hairdo sendiri. Masya Allah, saking aku pengennya banget membuat video klip yang kayak orang-orang yang bagus gitu, teman-teman. Karena aku benar-benar sendiri kan, dalam arti aku nggak ada label, nggak ada manajemen yang besar gitu. Jadi aku benar-benar meng-hire orang-orang gitu. Aku pengen gitu ke suami saya, aku pengen dengan video klip yang bagus, dengan budget yang seadanya. Bismillah, aku bilang, aku berjuang banget. Tapi ya kondisinya seperti itu, aku berusaha tetap bisa melaksanakan video klip pada saat itu. Dan alhamdulillah di jam 1 kita bisa berangkat untuk ke lokasi. Dari penginapan ke lokasi sekitar 1,5 jam, teman-teman, karena kita harus turun ke bawah, ke pantainya, naik gojek ke bawah dengan kostum, udah pakai gaun gitu, ganti baju di sana. Luar biasa, nikmat banget prosesnya. Mungkin kalau aku pikir, ya Allah, ternyata apa yang kita inginkan gitu kan, dalam hati aku pengen bagus, pengen semuanya udah direncanakan, Allah ternyata punya tujuan lain, teman-teman. Dengan segala keterbatasan, gak ada orang hairdo, kekurangan orang ini, kita benar-benar maksimalin. Aku tetap berusaha, ya Allah, aku pengen video klip ini bagus. Aku tetap jaga mood aku tetap berusaha tenang. Di sana nggak ada sinyal sama sekali, susah koordinasi dengan teman-teman di lapangan yang bikin video klip. Aduh, Masya Allah. Tapi aku harus tetap menjalankan video klip ini dengan baik. Nyampailah di lokasi, kita harus turun ke bawah dengan menggunakan ojek sekitar 30 menit. Dan pada saat itu alhamdulillah tidak hujan, teman-teman. Langitnya begitu cerah, pantainya tenang, Masya Allah. Aku benar-benar berdoa, ya Allah jangan hujan dulu, karena di situ lagi musim hujan banget. Orang-orang tuh udah bilang, aduh ini pasti hujan. Aku doa terus dan Allah ngabul, teman-teman. Kita berhasil untuk bisa tag video klip di sana selama 3 jam. Dan alhamdulillah nggak hujan, teman-teman. Masya Allah banget. Benar-benar bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Iya, soalnya nih udah beberapa hari ini hujan terus, Masya Allah. Tetap bersyukur sama Allah. Kemudian kami kembali, setelah bikin di sana kami kembali ke atas dengan ojek kembali, dan dari situ kami kembali ke penginapan.
Dari penginapan kami melanjutkan syuting sampai subuh untuk jalan cerita yang lain. Insya Allah nikmat luar biasa, dan Janat ngerasa ini adalah salah satu pembuktian bahwa Janat berusaha untuk bisa mengeluarkan karya walaupun nanti hasilnya walahu alam gak ada yang tahu. Janat terus berusaha bikin lagu, produksi lagu, bikin video klip. Dan setelah kami kembali ke Jakarta, setelah selesai kami tag video, Janat coba nyusun ceritanya, ngedit, datang ke sana sampai subuh kembali, bener-bener tahu prosesnya tentang video klip ini, ditemenin sama suami dan tim. Insya Allah ngelihat hasilnya senang banget, dan Janat ngerasa ini adalah salah satu mahakarya Janat gitu. Cita-cita Janat pengen punya album sendiri, pengen orang tuh yang ngeliat, oh iya Janat nggak cuma rambut warna-warni doang, nggak cuma joget-joget doang, tapi di sini aku pengen berusaha berkarya dengan pemikiran Janat, dengan apa yang bisa Janat curahkan di karya tersebut. Tapi semuanya sudah Janat jadwalkan akan tayang bulan ini. Tapi qadarullah teman-teman, setelah pulang umrah semuanya berubah. Janat menyadari bahwa untuk membuat satu video klip sampai 5 video klip itu butuh perjuangan, butuh modal, butuh tenaga, butuh usaha yang tidak mudah. Tapi Janat memutuskan untuk tidak menayangkan video klipnya teman-teman, karena pada saat itu Janat bikin video klipnya sebelum Janat berhijab. Jadi Janat mohon maaf banget buat teman-teman tim video klip, desainer, teman-teman yang lain yang ada karyanya di sana. Jika Janat tidak bisa ngepost videonya, tidak bisa menayangkan videonya, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami teman-teman. Insya Allah support Janat terus, kita berkarya lagi bareng-bareng di cerita Janat yang baru. Bismillah. Tentunya ketika kita mendapatkan hidayah, pasti akan ada cobaannya, ada ujiannya teman-teman. Bukan sesuatu hal yang mudah, bukan juga sesuatu hal yang gampang untuk kita tetapkan, kita bulatkan. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, ada yang harus kita korbankan. Insya Allah, seperti pertanyaan-pertanyaan beberapa sahabat Janat yang nanya, gimana Janat, kamu bakal istiqomah, nanti suatu saat kamu buka lagi hijabnya, sedangkan kamu sudah membangun sosok Janita Janat selama belasan tahun gitu. Terus gimana nanti katanya. Sangat penghasilan Janat besarnya tuh dari off air, dari on air. Ya. Janat percayakan semuanya sama Allah. Rezeki gak akan tertukar. Allah pasti ngasih rezeki kalau kita masih bisa berikhtiar. Dan betul teman-teman,
ketika Janet kemarin coba untuk memantapkan hati, banyak sekali godaannya. Terima kasih untuk keluarga, suami, dan sahabat-sahabat yang sudah selalu menguatkan Janet. Ketika Janet menetapkan diri untuk berhijab, ada beberapa pekerjaan off air, ada beberapa event yang akhirnya membatalkan acaranya. Masya Allah, tetap husnuzon sama Allah. Pasti Allah akan memberikan pintu rezeki yang lain. Janet yakin banget. Dan alhamdulillah gak ada rasa khawatir. Janet nanti gimana gitu, kerjaan Janet akan kesulitan mendapatkan off air atau pekerjaan. Jika Allah sudah berkehendak, gak ada yang gak mungkin. Itu yang membuat Janet yakin bahwa insya Allah menjamin hidup Janet. Dan kemarin ada beberapa kontrak iklan yang akhirnya memutuskan kontraknya. Tapi ya mungkin itu jalan yang terbaik. Qadarullah. Semua yang menentukan yang terbaik buat kita adalah Allah. Allah pasti punya rencana yang indah. Allah pasti sudah menyiapkan rezeki dan bahagianya yang lebih. Itu yang Janet yakin. Insya Allah rezeki gak akan kemana. Janet akan terus berusaha, teman-teman, menunjukkan bahwa Janet masih bisa berkarya dengan Janet yang baru. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang sudah support selalu, JJ Lovers, dan teman-teman followers yang lain yang Masya Allah kita gak kenal sama sekali, tapi doa kalian di Instagram sudah luar biasa memotivasi Janet, memberikan doa support yang baik tanpa harus ngejudge, tanpa harus menyudutkan. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Semoga jadi amalan kebaikan buat teman-teman. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bisa bermanfaat. Walaupun cuma sedikit, tapi ada manfaatnya untuk orang lain. Saling mendoakan ya teman-teman. Insya Allah Janet akan terus menghibur kalian, akan terus berkarya. Doain dan support terus Janet ya. I love you teman-teman. Dan jangan lupa support terus, doain terus Janet di karya-karya Janet. Salah satunya adalah kalian bisa update apapun kegiatan Janet di sini, di channel ini, di Janita Janet TV. Jangan lupa di subscribe, di share, dan juga di like. Dan jangan lupa komen di bawah ya, biar kita bisa saling sapa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.